Di manakah lokasi batu Nabi Yakub? Di sini perlu dibuat catatan penting, karena seluruh kitab sejarah mencatat bahwa Khalifah Umar telah diajak untuk melihat batu Nabi Yakub, alaihi salam, yang mana lokasi ini juga adalah tempat mirajnya Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, ke langit. Tempat ini sangat menarik, karena mungkinkah itu adalah batu misterius yang bertengger di tengah pelataran Haram Al-Syarif saat ini? Jika benar, maka ada semacam kesalahan dalam merunutkan cerita, atau mungkin terjadinya redaksi yang tumpang tindih di dalam periwayatan Alkitab seputar lokasi Betel yang pernah didirikan oleh Yakub, alaihi salam. Sebab, sedikitnya ada 3 riwayat di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, yang membicarakan tentang tugu batu yang pernah didirikan oleh Nabi Yakub, alaihi salam, di wilayah Palestina. Menurut riwayat Alkitab, tak satu batu itu pun yang berlokasi di dalam kota Yerusalem, apalagi di puncak Bukit Moria. Berikut ini penjelasannya. 1. Riwayat Alkitab yang menceritakan tentang Nabi Yakub, alaihi salam, yang bermimpi dan melihat sebuah tangga ke langit, sehingga lokasi ini disebut Betel. 2. Riwayat Alkitab. Sewaktu Yakub, alaihi salam, membuat perjanjian dengan mertuanya, Laban, di Galet atau suatu lokasi yang disebut Mispa. 3. Riwayat Alkitab yang secara redaksional sebenarnya mirip dengan riwayat sebelumnya yang mengisahkan tentang Betel. Kejadian 28, 10-22. Peristiwa mimpi Yakub dan Betel. Maka Yakub berangkat dari Bersheba, dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat, dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Ya akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, "Ya alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Kejadian 31. 1:54, Kisah Yakub dengan Laban dan Betel Nispa. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu, dan didirikannya menjadi tugu. Kumpulkanlah batu-batu. Lalu, mereka mengambil batu-batu dan membuat satu tumpukan. Setelah itu, mereka makan di sana, di dekat tumpukan itu. Laban menamakan timbunan batu itu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamakannya Galet. Lalu kata Kaban, timbunan batu inilah yang pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau, itulah sebabnya dinamai Calet dan juga Nispa. Sebab katanya Tuhan sekarang berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu ini menjadi kesaksian, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku. Dengan berniat jahat, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, makan dan bermalam bersama saudaranya. Kejadian 35:1-15. Kisah Yakub dan Betel. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau, kakakmu.
Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Jika diperhatikan, jelas sekali ketiga lokasi ini sebenarnya merujuk ke suatu tempat yang sama, yakni Betel atau Mispa. Persoalan selanjutnya, di manakah lokasi Betel atau Mispa itu? Ini sangat penting, sebab ia merujuk ke suatu tempat, yaitu sebuah rumah Tuhan yang pernah didirikan oleh Nabi Yakub, alaihi salam, di wilayah Palestina. Di sana, Nabi Yakub, alaihi salam, juga sempat melakukan upacara penyembelihan hewan kurban. Persoalan ini bahkan menjadi lebih penting lagi karena menurut peta Israel saat ini bahwa kota Betel itu terletak sekitar 19 km ke sebelah timur laut Yerusalem, sedangkan kota Mispa sekitar 13 km ke arah utara Yerusalem. Untuk itu, hal ini jelas mengarahkan kita kepada 3 pertanyaan lain yang relevan, yaitu: mungkinkah seluruh kitab sejarah keliru di dalam meriwayatkan perjalanan Khalifah Umar dengan Uskup Sopronius keliling kota? Yakni sewaktu Khalifah Umar diperlihatkan batu Nabi Yakub, alaihi salam, oleh Sopronius di Yerusalem. Atau, mungkinkah pemetaan atau penamaan kota Betel dan Mispa saat ini tidak akurat? Atau, mungkinkah kota Betel dan Mispa yang ada saat ini, memang tidak berhubungan secara langsung dengan batu Nabi Yakub, alaihi salam, yang sesungguhnya artinya, penamaan kedua kota itu hanya penisbahan saja dan bukan hakiki. Analisa ini harus diawali dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Mustahil kita percaya bahwa Khalifah Umar telah pergi keliling kota Yerusalem bersama Sopronius, tapi pada saat yang sama, keduanya telah menempuh perjalanan sejauh 19 km ke arah timur laut Yerusalem sehingga tiba di kota Betel. Yakni, sewaktu Sopronius memperlihatkan batu Nabi Yakub, alaihi salam, kepada Khalifah Umar. Atau, keduanya telah pergi ke kota Mispa yang jaraknya sekitar 13 km ke arah utara Yerusalem, dan sekali lagi, di sana Uskup Sopronius telah menunjukkan lokasi batu Nabi Yakub, alaihi salam, kepada beliau. Sehubungan dengan sejarah ini, umat Yahudi mengatakan bahwa Sopronius keliru. Dalil umat Yahudi ini jelas tidak bisa diterima. Alasannya, mustahil seorang patriark Yerusalem ini tidak tahu tentang riwayat sederhana di dalam Alkitab yang mengisahkan tentang tugu batu yang pernah didirikan oleh Yakub di Betel. Padahal, semua buku sejarah mencatat bahwa Khalifah Umar dan Sopronius tidak keluar dari kota Yerusalem sewaktu Sopronius menunjukkan batu Nabi Yakub, alaihi salam, itu kepadanya. Dan pada saat itu, Khalifah Umar pun tidak diperlihatkan beberapa batu Nabi Yakub, alaihi salam, oleh Sopronius, tetapi hanya sebuah batu Nabi Yakub, alaihi salam, saja, yang letaknya di dalam kota Yerusalem. Dengan demikian, hanya ada satu kesimpulan bahwa batu Nabi Yakub, alaihi salam, yang dimaksud ini, sebenarnya tidak terletak di kota Betel yang jaraknya 19 km ke arah timur laut kota Yerusalem. Dan batu ini pun tidak terletak di kota Mispa yang berjarak sekitar 13 km ke arah utara Yerusalem. Akan tetapi, batu Nabi Yakub, alaihi salam, ini letaknya di dalam kota Yerusalem, tepatnya berdekatan dengan Haikal Sulaiman, alaihi salam. Jika begitu, maka mungkinkah batu Nabi Yakub, alaihi salam, ini sebenarnya adalah batu misterius, alias Sahra yang sekarang sudah dinaungi oleh kubah emas di tengah pelataran Haram al-Syarif? Ada alasan lain yang semakin menguatkan argumen di atas bahwa batu misterius yang berada di tengah pelataran Bait al-Maqdis itu sebenarnya adalah batu Nabi Yakub, alaihi salam, yang pernah ditunjukkan oleh Sopronius kepada Khalifah Umar. Yakni, ketika kedua orang itu berjalan mengelilingi kota Yerusalem, sehari setelah penandatanganan perjanjian damai. Adapun mengenai penamaan kota Betel dan Mispa kini, juga tidak salah. Hanya saja, penamaan itu hanya sekadar penisbahan yang dilakukan belakangan. Barangkali, tujuan pendirian kedua kota baru ini adalah untuk mengingatkan bangsa Israel kepada suatu lokasi suci yang ada di Yerusalem, dan kita tidak tahu siapakah atau raja manakah yang pernah mendirikan kedua kota baru tersebut. Alhasil, hal seperti ini biasa dilakukan dan bukan keanehan. Karena para raja di masa lalu memang sering menamakan tempat yang mereka kunjungi atau meresmikan kota yang baru mereka dirikan dengan mengadopsi nama-nama yang berasal dari kampung halamannya. Bahkan pada saat ini pun, misalnya di Amerika Serikat, ada sebuah kota yang bernama Batavia, New Hampshire, dan lain sebagainya. Namun bila terjadi kekacauan yang berskala global, seperti Perang Dunia misalnya, maka bukan mustahil bila orang-orang yang hidup setelah periode kehancuran itu akan mengingat Batavia sebagai nama dari sebuah kota di Amerika, dan bukan lagi nama ibu kota di wilayah Asia Tenggara pada zaman Hindia Belanda.
Setiap orang yang pernah bertandang ke negara-negara di wilayah Timur Tengah pasti akan memahami maksud saya. Sebab, di Kuwait City ada daerah yang namanya Sulaimaniyah. Tapi begitu pula di Arab Saudi, Syria, Mesir dan Irak. Dan jika ditanya, negara manakah yang pertama kali menggunakan nama Sulaimaniyah bagi daerah-daerah mereka itu? Maka jawabnya yang pasti berupa senyuman. Sepanjang sejarah, berbagai peristiwa berskala katastrofik yang pernah menimpa bangsa Israel ini sangat parah. Mereka bahkan sempat diasingkan selama bertahun-tahun dari kampung halamannya. Untuk itu, generasi Israel berikutnya yang kembali lagi ke lokasi itu, mungkin saja keliru untuk menisbahkan suatu tempat. Lagi pula, redaksi Alkitab Perjanjian Lama yang sekarang, jelas berasal dari generasi bangsa Israel yang kemudian. Hal ini bisa dilihat secara nyata, seperti sudah adanya penyebutan Yerusalem bagi kota Zion di dalam kitab Yosua. Padahal, penamaan Yerusalem baru dikenal pada zaman Nabi Daud, alaihi salam. Artinya, kitab Yosua yang sekarang, kemungkinan hanya berupa salinan dari naskah aslinya, lalu disusun kembali ratusan tahun setelah periode Yosua, alaihi salam, Daud, alaihi salam, Sulaiman, alaihi salam, dan para nabi bangsa Israel lainnya. Ini bukan sekadar teori kosong, karena Alkitab sendiri memang mengakui bahwa Uzair, alaihi salam, atau Ezra yang hidup pada akhir abad ke-5 atau mungkin ke-4 SM ini adalah salah seorang imam Israel yang pernah mengumpulkan kembali kitab Taurat. Oleh karena itu, lokasi kota Betel dan Mispa yang sekarang, sebenarnya bukan tempat orisinal di mana Nabi Yakub, alaihi salam, pernah mendirikan sebuah tugu batu, seperti yang diriwayatkan dalam Alkitab. Tapi kedua kota itu, yakni Betel dan Mispa, hanyalah kota-kota yang baru didirikan belakangan dengan menggunakan nama-nama kuno Yerusalem. Kemungkinan tujuan para penguasa Israel masa lalu menamakan Betel dan Mispa adalah mengingatkan penduduknya atas kebesaran Yerusalem. Sedangkan lokasi, tugu batu, Nabi Yakub, alaihi salam, yang sesungguhnya adalah di dalam kota Yerusalem, tepatnya di suatu tempat yang pada masa Nabi Yakub, alaihi salam, masih bernama Luz. Kata Luz atau Luz sendiri berarti hazel, buah kemiri, pohon atau kayu almond, amandel atau buah badam alias Terminalia catapa. Sehubungan dengan hal ini, ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir yang pernah mengaitkan sebuah batu besar di Bait Al-Maqdis dengan pepohonan. Hadis-hadis itu adalah sebagai berikut. Batu besar adalah batu yang terdapat di Bait Al-Maqdis di atas pohon korma. Batu besar adalah batu yang terdapat di Bait Al-Maqdis di atas pohon karma, dan pohon karma berada di tepi sungai dari sungai-sungai di dalam surga, dan di bawah pohon karma ada Asia istri Fir'aun dan Maryam binti Imran, keduanya mengatur kalung-kalung penghuni surga hingga hari kiamat. Sebagian ulama muslim ada yang menganggap hadis ini maudhu, namun bila diperhatikan lagi bahwa hampir semua ulama yang memaudhukan hadis ini sebenarnya kurang memahami latar belakang historis kota Yerusalem, sehingga mereka lebih fokus kepada kajian sanad ketimbang redaksinya. Untuk itu, meskipun ada perbedaan tentang jenis pohon yang diriwayatkan di dalam Alkitab dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tapi menafikan sama sekali kemungkinan adanya hubungan hadis ini dengan Bait Al-Maqdis adalah kerugian di pihak muslim.